Partai Demokrat terbelah dua atau hanya satu yang benar yang telah melaksanakan KLB yang katanya dilakukan oleh kader-kader yang telah dipecat oleh Partai Demokrat yang katanya syaratnya jadi pemimpin kartu anggota partai harus sudah 5 tahun keanggotaannya. Ternyata katanya yang menjabat sekarang belum sampai 5 tahun. Sang mayor udah bisa jadi ketua partai milik keluarga mantan presiden tersebut. Wis, pokoknya kali ini kita diskusi banyak katanya aja. Lah, gua nggak ngerti juga asal muasalnya dan politik beginian harus diperdalam lebih jauh lagi. Seru sih sebenarnya melihat dua jenderal bermanuver kali ini. Jenderal KSP melakukan serangan yang tak terbaca oleh jenderal pemilik partai. Tahu-tahu KLB dan sang mayor hanya bisa melakukan jumpa pers. Hanya itu yang dia bisa lakukan. Nggak ada manuver sebelumnya. Nggak ada penghalangan massa. Nggak ada pembangunan opini di media massa. Tidak menggunakan kekuatan tekan. Katanya dia populer atau kader pada nggak dapat jatah kelamaan berdiri posisinya di luar circle pemerintahan. Pada lapar kadernya dan tidak terasa oleh sang mayor karena dia kenyang. Sang mayor juga sering dikatakan tidak cukup waktu untuk ketemu kader-kadernya sendiri. Kemana-mana dirinya tak tersentuh, terlalu berjarak dengan kadernya. Sering tutup pintu, kader lapar deh jadinya. Lapar perhatian, jangan tanya lapar kantongnya. Itu gosip disebarkan dari sisi jenderal. Atau beneran kita juga nggak tahu. Lalu mayor minta bantuan lagi ke Pak Jokowi. Catatan, sekali lagi minta tolong untuk memilih Demokrat KLB atau Demokrat SBY. Sebentar Mas Mayor, presiden ini bisa apa? Presiden tidak boleh masuk ke partai-partai. Presiden itu mandataris MPR, menjalankan pemerintahan, gak ngurusi partai. Kalau mau menang dalam berpolitik, kekuatannya adalah meritokrasi, prestasi, bangun peacock effect, bangun efek ekor merak. Ekor merak prestasimu mana Mayor? Misalnya apa kayak gitu? Gile, gue sampai bingung mendaftar prestasi meritokrasimu apa sih untuk rakyat selama ini. Oke, gini deh, walaupun Sontoloyo, Bosman ini berusaha keras sekali untuk membangun meritokrasi dirinya sendiri. Berat, sangat berat. Uang kampung soalnya nggak kayak kamu. Bapakmu presiden ke-6 Indonesia, asetmu akeh, asetmu banyak. Bosman coba bangun Mardigunation, cara cerdas bernegara versi generasi digital yang akan bersaing dengan old mind. MMT, printing money, melawan hutang IMF dan FDI misalnya. Kemudian solusi ekonomi dengan TINA, di mana bunga deposito 0%. Lalu membangun bottom of pyramid, membangun para UKM. Banyak strategi new mind dalam bernegara untuk anak milenial dan Gen Zilenial. Dua generasi digital ini semuanya di Mardigunation ini dikatakan masih teori, tapi setidaknya kita punya platform bernegara. Calon pemimpin lain di tahun 2024 nggak punya, masih pada ikut old mind, bernegara pakai hutang, pakai asing membangun ekonomi. Dengan cara kayak gitu sulit berdaulat. Generasi new mind sudah lengkap strateginya kalau mengikuti Mardigunation. Lalu meritokrasi adalah membangun ekor meraknya. Bosman ini mana? Dinaran adalah tool ekonomi untuk Indonesia, yaitu rupiahnya punya underlying. Bersama Dinaran tidak ada inflasi di rupiah Anda secara personal dulu, lalu mengangkat ekonomi bottom of pyramid dengan urun dana UKM. Bosman punya Santara. Dua hal ini walau berat adalah bagian dari usaha meritokrasi strategi untuk terlihat berprestasi. Masalahnya Bosman gak punya cukup uang anggaran seperti para gubernur yang mau manggung dia pakai alat APBD, menari-nari menciptakan karya di wilayahnya untuk dijual. Ya sudah, kita pakai cara lain, yaitu swasta murni sekalian mempraktekkan SWF pribadi yang namanya Dinaran, kemudian Santara membangun UKM yang sudah nyata. Semua hanya untuk membuktikan Mardigunation bisa jalan beneran, bukan hanya wacana. Cara untuk menyeleksi funding di Santara bagaimana? Yang terbaik adalah dengan mengadakan seminar bisnis MMBC. Setiap angkatan ada sekitar 300-an peserta. Tiap bulan diadakan dan dari sanalah UKM AAA yang itu nilainya E dalam profit, E dalam manajemen, E dalam mengelola pasar dan produk. Mereka itu semua menjadi calon penerbit di Santara untuk listing di Santara. Target kami adalah menarget 10.000 UKM menjadi penerbit di Santara dalam 3 tahun ke depan dan menarget investor receh urun dana. Mulai dari dana ratusan ribu rupiah, 2 atau 5 jutaan berurun dana membantu UKM scale up. Ini akan membuka lowongan 200.000 tenaga kerja baru tercipta dari strategi ini. Sebenarnya kasihan ini Bosman yang merangkak berat untuk mengangkat ekonomi bottom of pyramid tanpa modal jabatan, tanpa modal anak orang kaya, tanpa modal politik. Banyak haternya lagi yang anti new mind, tapi tetap optimis, tetap semangat karena punya modal lain yang lebih jujur. Modalnya saudara setanah air yang percaya kekuatan gotong royong bisa menyelesaikan lemahnya bernegara dan lemahnya ekonomi secara bersama-sama agar Indonesia berdaulat.